Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suat sekali ini. Kita banyak hadiah loh guys. Ya, ada yang mau hadiah nggak sih? Lihat hadiahnya. Lihat, ini ada hadiah apa nih? Ada ban, ada buat baterai. Kira-kira apa nih? RC mobil, oke. Terus ini apa nih? Ada kotak-kotak. Lampu tidur. Ya, SpongeBob, bukan ya? Bukan SpongeBob. Ini apa nih? ASMR. Apa nih isinya? Blind box. Apa nih? Hah? Oke, berikan line box. Oke, sebelum kakak mulai, sebelumnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Sebelumnya saya izin kepada bapak DKM, kemudian pada para senior-senior dan juga ibu-ibu sekalian di sini semuanya. Bukan berarti saya di sini berdiri lebih berilmu dari bapak dan juga ibu sekalian. Saya izin menyampaikan sedikitnya ilmu yang saya berikan, yang saya ingin miliki kepada anak-anak ya. Jadi ahlan wa sahlan kepada ibu dan juga bapak sekalian. Kalau dilihat di sini sih macam-macam ya umurnya. Ada yang umur 3 tahun? Enggak, oke, enggak apa-apa, nanya aja. Ada yang 4 tahun, 5 tahun ada 5, 6 tahun, 7, 8, 9, 10, 11 ada 12, 13, paling 14. Kalau dilihat di sini ada dari batita, kemudian ada anak-anak, ada remaja, ada batituta ya. Kalau batita itu bayi 3 tahun ya. Kalau anak kecil umurnya berapa biasanya? 5 sampai berapa? 10 tahun ya. Kalau remaja 11-2 tahun. Kalau batituta ada yang tahu nggak? Bayi di atas 30 tahun. Nah ini mungkin ibu-ibu ya, ini yang sudah berumur, masya Allah masih mau belajar ya. Insya Allah kita di sini belajar bareng-bareng ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan memulai dengan sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman kalau mendengar Nabi Muhammad jangan lupa mengucapkan sholawat ya. Karena tahu nggak orang yang paling pelit di dunia itu siapa? Siapa ya? Bukan Firaun, bukan. Adam. Oh Adam. Siapa Cik? Ada yang tahu nggak? Abraha. Orangnya? Orang yang tidak mengucapkan Nabi Muhammad, tidak mengatakan salawat. Betul, ini hadiah untuk siapa ini namanya? Masya Allah, ini hadiahnya. Betul, orang yang paling pelit adalah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Oke, apa sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sore-sore ada yang tahu nggak sunnahnya apa? Sore-sore, sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu apa? Ya tahu nggak? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca zikir petang. Bukunya udah ada belum? Oke, jadi kita sekarang zikir petang dulu ya. Kita mulai dari zikir petang. Kita nggak usah banyak-banyak di situ, zikir petangnya lengkap. Kita baca di sini sebagian, nanti teman-teman bisa lanjutkan di rumah. Kita membaca ada 4. Yang pertama adalah ayat yang bisa mengusir syaitan yang nakal. Ayat apa namanya? Ayat kursi. Yang kedua adalah ayat tentang Allah itu satu. Tahu nggak? Al-Ikhlas. Yang kedua Alfa. Selanjutnya yang terakhir kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Dari ayat kursi dulu. Kita baca ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la
lahu ma fis samawati fil ard man dzalladzi yang semangat dapat hadiah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali aja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 3 kali. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas ya. Berdua ya? Udah berapa tadi? Satu kali lagi Mas Afwan. Hafal lagi, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri idza waqab wa min syarri
nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir, Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semangat. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak manfaat dari zikir petang? Apa? Apa? Dapat pahala pasti. Apa? Manfaat dari membaca zikir pagi dan petang apa? Dilindungi dari kapan sampai kapan? Ada 3. Dilindungi dari syaitan. Dari kapan? Kalau zikir pagi dari pagi sampai petang. Kalau zikir petang dari kapan sampai kapan? Dari sore sampai pagi. Oke, ini hadiahnya. Masya Allah. Tuh, ada hadiah banyak. Kalau hadiahnya habis aman. Nanti kita hadiahnya siapa yang mau hadiahnya kertas. Tapi ada gambar Soekarno-Hattanya. Siapa yang mau hadiahnya kertas aja sih. Tapi warna merah. Terus ada gambar Pak Soekarno-Hattanya aja. Oh, yang lain lo gak mau sih. Udah gak apa-apa. Hadiahnya cuma kertas sih. Oh. Kalian tahu nggak yang merah kertas ada Soekarno-Hatta itu apa? Uang 100.000. Oh, baru semuanya. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Ada kunci mobil dari kita tahu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar menjadi yang terbaik di bulan yang terbaik. Emang di bulan ini bulan terbaik? Kata siapa? Apa emang katanya? Benar, kata Allah. Emang pernah ketemu sama Allah? Lah, terus dengar dari mana? Dari Al-Quran, betul. Ya, jadi bulan dalam Islam itu ada apa aja coba? Muharram, Rajab, Safar, apalagi? Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir.
di Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Yang paling terbaik adalah di bulan Ramadan. Ternyata kita bisa menjadi yang terbaik teman-teman di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan tuh ada ibadah yang paling khas. Apa sih ibadahnya teman-teman? Puasa. Tahu nggak, puasa itu adalah ibadah yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, tapi umat-umat terdahulu juga sama. Sebelum kita, umatnya Nabi Muhammad, umat-umatnya terdahulu juga sama, seperti kaumnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu juga ada ibadah tentang puasa. Nah, kenapa sih kita puasa? Karena di dalam surah Al-Baqarah 183 dituliskan, difirmankan. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba kita baca artinya. Hai orang-orang yang beriman. Di sini semuanya beriman, nggak harus bersyukur. Kita menjadi orang beriman karena hanyalah orang-orang yang beriman yang punya akal sehat. Tuhan kita Allah bisa melakukan apa coba? Bisa memberikan makan, memberikan minum, memberikan kalian pakaian, tempat tinggal. Orang berhentiin kipas bisa ngapain? Ya kan? Kita harus bersyukur. Kita lanjut ya teman-teman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa dari jam berapa sampai jam berapa? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita juga harus bersyukur, guys. Tahu nggak? Ternyata di Indonesia itu kita merasa lama nggak puasa itu? Lama ya. Sekarang siapa yang udah lapar? Siapa yang udah lapar angkat tangan? Coba yang lagi lapar. Siapa yang haus? Coba yang lagi lapar dan haus, bayangkan di depan kalian ada sebuah gelas diisi oleh es jeruk, di sampingnya ada es kelapa, di sebelah kiri ada sebelah tulang, di sebelah kanan ada pizza mozzarella yang kejunya melar-melar, bayangin. Jangan batal ya. Tapi teman-teman, ini menandakan bahwasanya umat muslim bahkan itu harus menahan sesuatu yang halal. Makan halal nggak? Halal. Tapi demi beribadah kepada Allah, kita menahan itu semua. Hebat orang muslim tuh. Puasa untuk beribadah kepada Allah. Agama lain ada nggak yang puasa? Ada. Orang Nasrani puasa juga, tau kan? Tapi mereka cuma puasa makan, boleh minum. Kalau kita beda, kita benar-benar puasa, makan, minum. Nah, puasa harus menahan apa lagi? Hawa nafsu. Kalau orang nggak makan, nggak minum puasa, tapi marah-marah, pahalanya dapat atau enggak? Orang puasa nggak makan dan nggak minum, tapi suka berbohong, dapat pahala atau enggak? Kita berpuasa nggak makan dan minum, tapi sama orang tua melawan. Kira-kira dapat pahala atau tidak? Enggak. Siapa di sini yang suka melawan sama orang tuanya? Ada. Bertaubat sama Allah kali ini. Kita tanya orang tuanya ya. Siapa di sini yang suka bantu orang tuanya? Angkat tangan. Siapa yang suka bantu nyiapin bukaan? Angkat tangan. Siapa yang kalau ibunya nyiapin bukaan malah rebahan? Angkat tangan. Siapa yang malah rebahan? Malah rebahan main Roblox. Nah. Siapa tuh? Hah? Rebahan main Roblox, main ML, main FF. Siapa tuh? Hah? Ada. Kalau ada, minta maaf sama orang tuanya. Maaf ya, selama ini aku udah main Mobile Legends bukannya bantuin. Itu bukan orang berpuasa, itu benar-benar mager. Orang berpuasa itu tetap beraktivitas, tetap bantu orang tua, bukan malah tidur ya teman-teman ya. Oke.
Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada yang tahu nggak arti takwa? Kita selama ini sering dengar takwa. Apa takwa? Coba kamu apa? Kurang tepat, yang lain. Bertakwa apa artinya? Kalian sering dengar kata takwa nggak? Sering, tapi nggak tahu artinya. Apa? Takwa itu apa? Menjauhi larangan Allah, mengikuti Sedikit lagi. Oke, pakai mic. Apa? Jawabnya berdiri dong. Berdiri jawabnya. Apa? Takwa itu artinya apa? mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. 100, betul sekali jawabannya. Itu adalah arti dari takwa, teman-teman. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, ternyata teman-teman, para ulama menyampaikan takwa itu seperti ini. Ini apa? Ada yang pernah lihat ini enggak? Ini apa? Ini superhero ada yang pernah pakai ya? Siapa? Captain America ya? Ya. Apa namanya ini? Perisai. Atau apa? Shield ya bahasa Inggrisnya. Shield. Fungsinya untuk apa perisai ini? Melindungi dari apa? Dari serangan. Kalau kalian perang, ini bisa melindungi kita. Tapi bayangin kalau kalian perang, ke medan perang, kalian cuma bawa ketapel, nggak bawa ini. Apa yang terjadi? Nih musuhnya tentara Amerika nih. Tentara Amerika pakai senjata segala macam, pakai bom, pakai tank. Kalian datang bawa ketapel. Apa yang terjadi? Ya, kalian mendekatkan diri pada Allah itu namanya. Itu meninggal. Itu nggak usah pakai tank itu mah. Dilempar batu besar juga meninggal karena nggak ada tamengnya. Ternyata para ulama mengibaratkan takwa itu seperti tameng. Betul. Ini seperti tameng yang melindungi kita dari api neraka. Berarti tandanya kalau kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kita akan terlindung dari api neraka. Siapa di sini yang mau hangout di neraka? Gak mau ya? Siapa di sini yang kalau udah meninggal mau ketemu bestinya di neraka? Kalau ada yang mau, silahkan jangan jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau teman-teman misalkan, guys, kita nih bestie di dunia nih, tapi kita harus terus bareng. Pilihannya kalau setelah di akhirat cuma ada 2 tempat. Jadi di akhirat tuh cuma 2 tempat, ada surga, ada neraka. Kalian pilih mau yang mana kira-kira? Surga. Gak mungkin ada yang mau ke neraka. Ya, karena gak enak di neraka itu, sangat-sangat tidak enak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini tadi yang disebutkan. Takwa itu ada 2. Yang pertama, melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Coba sebutkan ibadah yang dicintai oleh Allah apa aja? Sholat, mengaji. Tadi ada yang jawab, sholat, ngaji. Zikir, apalagi? Tarawih, puasa, apalagi? Apa? Sholat, apalagi? Ngaji ya, bersedekah, haji, dan sebagainya. Banyak. Nah, sekarang kalau yang dibenci sama Allah apa aja? Berbohong, apalagi? Berjudi, betul. Mencuri apalagi? Banyak kan? Mokel. Siapa yang mokel di sini? Ada nggak yang pernah mokel di sini? Ada nggak yang mokel di sini? Ayo ngaku. Siapa yang selama sekarang hari keberapa? 10 ya?
Siapa yang dari hari pertama sampai hari ke-10 sudah mokel? Ayo. Siapa yang kalau sholat wudhu kumur-kumur 3 kali, airnya yang keluar cuma 2 kali? Siapa? Siapa? Ayo. Siapa yang minum air keran? Ada nggak di sini? Ada ya? Mending ngaku deh. Kata aku mah ngaku ya. Nah itu dia. Ya, kalau misalkan ada yang terlanjur kalian membuka puasa sebelum waktunya, kalian harus bertaubat. Kemudian mengganti puasa tersebut di luar bulan Ramadan. Ya, apalagi yang dibenci sama Allah? Mencuri. Apa itu? Apa? Korupsi. Tahu ini anak korupsi. Apa? Ya, demo, betul. Apa lagi? Ngambil duit orang atau ngambil duit orang tuanya diam-diam. Siapa? Buat beli Robux. Siapa? Kalau ada ngambil uang orang tuanya diam-diam untuk di top up, itu minta maaf sama orang tuanya. Karena itu adalah perbuatan dosa. Karena namanya mencuri. Kalau minta uang sama orang tua berarti harus apa? Harus izin. Jangan ambil diam-diam. Nah, teman-teman, sekarang kita harus tahu. Ada yang tahu nggak sih ibadah itu apa? Sholat. Arti ibadah apa? Ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa aja yang dicintai sama Allah? Sholat, zakat, ngaji, segala macam, sedekah, naik haji, puasa, itu semua yang dicintai oleh Allah. Nah teman-teman, syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama, ikhlas ibadah karena yang kedua adalah mengikuti contoh Rasul. Sekarang aku mau tanya, sholat maghrib berapa rakaat? Nabi berapa sholat maghribnya? Berapa rakaat? 4. Kok 4? Nabi Muhammad berapa rakaat sholatnya? 3. Sekarang aku mau tanya, kalau kita sholat maghrib 4 rakaat boleh nggak? Kenapa? Tidak mengikuti contoh Rasulullah. Kita sholat subuh jam 9 pagi boleh nggak? Kenapa? Betul. Jadi kalau mau beribadah, yang pertama harus beribadah karena yang kedua mengikuti contoh Rasul. Paham sampai sini? Silakan dicatat, nanti aku tanya, yang bisa jawab dapat pahala, dapat hadiah ya, insya Allah ya. Silakan dicatat teman-teman. Sudah? Syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua mengikuti contoh Rasulullah. Boleh tulis yang bertakwaannya dulu? Boleh. Boleh pulang. Siapa tadi yang mau pulang? Hah? Boleh pulang. Baru 20 menit sudah boleh pulang aja. Oke, teman-teman. Aku punya pertanyaan. Yang bisa jawab aku kasih hadiah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Apa itu? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Bukan jawabannya. Pertanyaannya adalah, siapakah 3 manusia yang paling pertama masuk neraka? Kamu? Ya. Kamu? Siapa? Ayo, siapa sebutkan? Ada yang tahu nggak? Hah? Sama Namrud, kurang tepat. Yang lain? Siapa? Firaun. Dajjal. Salah. Ibu-ibu.
Parah ini, parah. Nggak boleh. Itu ada ibu-ibu loh. Ih, parah. Nggak boleh. Apa? Raja Abraham, Firaun, Dajjal. Salah. Ternyata kalian semua salah. Ternyata 3 manusia pertama yang masuk neraka. Yang pertama, orang yang berjihad. Yang kedua, orang yang sering baca Quran. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah. Aneh ya? Aneh enggak? Aneh. Enggak aneh. Aneh kalau kalian belum tahu alasannya. Nanti ketika di akhirat Allah akan memanggil satu persatu manusia. Dipanggillah orang yang suka berjihad. Ditanya, wahai fulan, kenapa kamu di dunia suka berperang untuk agama Islam? Terus dijawablah sama orang tersebut, ya Allah, aku suka berperang di agama Islam karena aku mau mendapatkan pahala dari Engkau. Aku mau masuk surga. Allah itu nggak bisa dibohongin, teman-teman. Allah itu mengetahui hati-hati manusia. Lalu kata Allah apa? Kadzabta. Kamu bohong. Kamu itu berjihad supaya dipuji manusia. Kamu itu berjihad supaya dibilang pemberani. Kamu niatnya salah, bukan ibadah kepadaku. Malaikat tarik dia. Kakinya ditarik, wajahnya terseret di tanah, dilempar ke api neraka. Orang kedua dipanggil, orang yang suka bersedekah. Kenapa kamu suka bersedekah di dunia? Ya, aku soalnya mau mendapatkan pahala, mau mendapatkan wajah Engkau, ya Allah. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu itu bersedekah supaya dibilang orang yang dermawan. Kamu itu riya. Kamu itu melakukan ibadah supaya kamu itu dibilang dermawan. Dilempar lagi sama malaikat ke neraka. Yang ketiga juga sama, bersedekah tadi udah. Orang yang membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran sering, suaranya bagus, jadi imam di mana-mana. Ditanya, kenapa kamu mempelajari Al-Quran? Iya, soalnya aku mau masuk surga. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu niatnya bukan untuk masuk surga. Kamu niatnya supaya dibilang oleh orang-orang kamu adalah qori yang hebat. Dilempar tiga-tiganya masuk neraka. Sekarang aku tanya, wajar nggak 3 orang pertama yang masuk neraka, orang yang berjihad, sedekah, dan juga orang yang membaca Quran? Wajar atau tidak? Wajar. Jadi masih hanekoh nggak? Karena apa? Karena syarat ibadah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas ibadah karena kurang kompak. Ikhlas ibadah karena yang kedua mengikuti contoh Rasul. Contoh Rasul. Sekarang aku mau tanya, sholat maghrib berapa rakaat? Nabi berapa sholat maghribnya? Berapa rakaat? 4. Kok 4? Nabi Muhammad berapa rakaat sholatnya? 3. Sekarang aku mau tanya, kalau kita sholat maghrib 4 rakaat boleh nggak? Kenapa? Tidak mengikuti contoh Rasulullah. Kita sholat subuh jam 9 pagi boleh nggak? Kenapa? Betul. Jadi kalau mau beribadah, yang pertama harus beribadah karena yang kedua mengikuti contoh Rasul. Paham sampai sini? Silakan dicatat, nanti aku tanya, yang bisa jawab dapat pahala, dapat hadiah ya, insya Allah ya. Silakan dicatat teman-teman. Sudah? Syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua mengikuti contoh Rasulullah. Boleh tulis yang bertakwaannya dulu? Boleh. Boleh pulang. Siapa tadi yang mau pulang? Hah? Boleh pulang. Baru 20 menit sudah boleh pulang aja. Oke, teman-teman.
Aku punya pertanyaan. Yang bisa jawab aku kasih hadiah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Apa itu? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Bukan jawabannya. Pertanyaannya adalah, siapakah 3 manusia yang paling pertama masuk neraka? Kamu? Ya. Kamu? Siapa? Ayo, siapa sebutkan? Ada yang tahu nggak? Hah? Sama gajah. Namrud, kurang tepat. Yang lain? Siapa? Firaun. Dajjal. Salah. Ibu-ibu. Parah, parah. Nggak boleh. Itu ada ibu-ibu loh. Ih, parah. Nggak boleh. Apa? Raja Abraha, Firaun, Dajjal. Salah. Ternyata kalian semua salah. Ternyata 3 manusia pertama yang masuk neraka, yang pertama orang yang berjihad. Yang kedua, orang yang sering baca Quran. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah. Aneh? Aneh enggak? Aneh. Enggak aneh. Aneh kalau kalian belum tahu alasannya. Nanti ketika di akhirat Allah akan memanggil satu persatu manusia. Dipanggillah orang yang suka berjihad. Ditanya, wahai fulan, kenapa kamu di dunia suka berperang untuk agama Islam? Terus dijawablah sama orang tersebut, ya Allah, aku suka berperang di agama Islam karena aku mau mendapatkan pahala dari Engkau. Aku mau masuk surga. Allah itu nggak bisa dibohongin, teman-teman. Allah itu mengetahui hati-hati manusia. Lalu kata Allah apa? Kadzabta. Kamu bohong. Kamu itu berjihad supaya dipuji manusia. Kamu itu berjihad supaya dibilang pemberani. Kamu niatnya salah, bukan ibadah kepadaku. Malaikat tarik dia. Kakinya ditarik, wajahnya terseret di tanah, dilempar ke api neraka. Orang kedua dipanggil, orang yang suka bersedekah. Kenapa kamu suka bersedekah di dunia? Ya, aku soalnya mau mendapatkan pahala, mau mendapatkan wajah Engkau, ya Allah. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu itu bersedekah supaya dibilang orang yang dermawan. Kamu itu riya, kamu itu melakukan ibadah supaya kamu itu dibilang dermawan. Dilempar lagi sama malaikat ke neraka. Yang ketiga juga sama, bersedekah tadi udah. Orang yang membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran sering, suaranya bagus, jadi imam di mana-mana. Ditanya, kenapa kamu mempelajari Al-Quran? Iya, soalnya aku mau masuk surga. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu niatnya bukan untuk masuk surga. Kamu niatnya supaya dibilang oleh orang-orang kamu adalah qori yang hebat. Dilempar tiga-tiganya masuk neraka. Sekarang aku tanya, wajar nggak 3 orang pertama yang masuk neraka, orang yang berjihad, sedekah, dan juga orang yang membaca Quran? Wajar atau tidak? Wajar. Jadi masih hanekoh nggak? Karena apa? Karena syarat ibadah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas ibadah karena kurang kompak. Ikhlas ibadah karena yang kedua mengikuti contoh Rasul. Contoh Rasul. Oke, kita masuk. Kisah anak-anak laki-laki yang bertakwa. Kita akan membahas sebuah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Tapi sebelum kita masuk ke kisah ini, cerita seru banget. Tapi aku mau semua konsentrasi. Gimana kalau kita bermain? Siapa yang mau bermain? Siapa yang mau bermain? Bermain. Siapa yang mau bermain?
Oke, sekarang silakan cari pasangannya masing-masing dua-dua. Ayo, silakan berpasangan dua-dua. Silakan. Ayo, kalau sudah duduk berhadapan. Kalau sudah duduk berhadapan. Oke, duduk berhadapan. Ini belum ada temennya ya? Ruzain nih. Ini belum ada nih. Nih, bareng nih. Oh, Ruzain kan? Tuh, sama temennya. Di belakang. Apa? Enggak, cuma dua-dua. Ada satu yang belum ada. Mana yang belum? Mana? Siapa yang belum? Nih belum nih. Siapa yang belum? Tuh belum. Belum juga. Nih di sini di depan nggak apa-apa di sini ke depan. Di sini nih. Ini yang baju pink belum ya? Kamu udah? Nah, kenapa nggak pasangan? Ini kenapa enggak? Sok berhadapan. Kenalan dulu, nggak kenal ya? Oh udah kenal, ya udah. Bareng. Ayo berhadapan. Kamu belum ada. Itu belum ada tuh. Nah, oke. Cara bermainnya seperti ini. Sini, kamu sini. Aku butuh contoh. Sini. Ini adalah permainannya adalah tentang pemburu dan burung. Sini. Kamu siapa namanya? Siapa? Oke, Junaidi sini. Oke. Oh, Rashid. Oke. Rashid. Permainannya seperti ini. Ini permainan tentang pemburu dan burung. Cara bermainnya nanti akan ditentukan siapa burung dan pemburu. Kalau pemburu tangannya terbuka seperti ini. Kalau burung tangannya seperti ini. Contoh, aku adalah burung. Aku seperti ini. Kamu adalah pemburu, tangannya seperti ini. Nah, tangan pemburu hanya boleh mengikuti arahan dari aku. Arahannya ada 3. Ada mendekat, menjauh, sama tangkap. Burung hanya boleh lari kalau mendengar kata tangkap. Contoh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Nah, oke. Yang bisa nanti kita kasih hadiah, yang poinnya paling banyak. Sekarang sweet dulu. Sweet, yang menang jadi pemburu. Nanti gantian, tenang. Silakan. Yang menang jadi pemburu, yang kalah jadi burung. Oke. Nanti gantian, tenang. Kita latihan dulu ya. Belum dihitung poin. Nanti yang berhasil menangkap dapat 1 poin. Kalau berhasil lari dapat 1 poin. Hitung poin totalnya berapa. Nanti yang paling banyak dan grupnya paling rapi aku kasih hadiah. Oke. Ini percobaan ya. Dengarkan baik-baik. Konsentrasi. Dengarkan instruksi baik-baik. Ingat, burung hanya boleh bergerak kalau mendengar kata tangkap. Kalau tidak, jangan bergerak. Oke. Mendekat, menjauh, mendekat. Kalau burung diam aja ya, yang mendekat, yang memburu ya. Mendekat, menjauh, mendekat, tap. Itu contoh, percobaan. Oke, ronde pertama. Kita akan hitung poinnya. Siap ya? Dengarkan aba-aba baik-baik. Mendekat, menjauh, dekat, mendekat, menjauh, tangkap. Oke, ronde pertama. Sekarang ronde kedua, silakan. Bergantian. Yang tadi jadi burung, tukeran jadi pemburu. Sekarang pemburu jadi burung, tukeran. Gantian. Oke, dengarkan instruksinya baik-baik. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Oke, ronde ketiga.
Ronde ketiga, nanti yang paling banyak kita kasih hadiah. Ronde ketiga. Siap ya? Dengarkan aba-aba dengan baik. Mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat. Oke, ronde ketiga ya. Sekarang kita masuk ronde keempat. Tukeran lagi, tukeran lagi, tukeran lagi, tukeran lagi, tukeran lagi. Oke, tukeran lagi ya. Biar adil, tukeran lagi. Kalau berhasil tangkap dapat 1 poin, berhasil lari dapat 1 poin. Dengarkan aba-abanya dengan baik. Menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat. Oke, ronde terakhir, ronde terakhir, tukeran lagi, tukeran, penentuan, penentuan, penentuan ya, penentuan ya. Nanti hitung yang poinnya maksimal 5 berarti. Kalau kalian berhasil pas jadi pemburu berhasil nangkep, pas jadi burung berhasil lari terus, berarti poin maksimal 5. Oke. Dengarkan aba-aba dengan baik. Ronde terakhir. Mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Oke, siapa yang berhasil dapat 5? Harus jujur ya, 5. Kalau siapa yang mau hadiah? Masih ada 4 hadiah lagi. Berarti harus mendengarkan dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan di akhir untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Kisah ini didokumentasikan dalam surah Al-Buruj dari ayat ke-4 sampai ke-11. Ada yang hafal nggak surah Al-Buruj? Coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. Wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma bil Oke, cukup. Dan seterusnya. Kisah ini dimulai dari seorang raja. Seorang raja yang mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Seorang raja yang ingin disembah oleh masyarakatnya. Ternyata raja ini yang mengaku Tuhan, dia punya seorang penyihir. Penyihir yang sudah tua renta. Penyihir yang mungkin sebentar lagi akan sakit-sakitan dan meninggal dunia. Penyihir tersebut berbicara kepada sang raja. Wahai, suaranya kakek-kakek. Wahai raja, umurku sudah tua raja. Tolong carikan pengganti untukku. Kakek-kakek. Penyihirnya udah kakek-kakek. Akhirnya dicarilah dan bertemulah dengan seorang anak pemuda. Kita sebut namanya Ghulam. Namanya Ghulam. Ghulam itu dalam bahasa Arab artinya anak laki-laki. Anaknya masih muda.
Dia dipanggil oleh kerajaan supaya bisa belajar sihir. Tahu nggak teman-teman? Sihir itu nyata atau tidak? Sihir itu nyata atau tidak? Ternyata sihir itu nyata. Sihir itu ada teman-teman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Rasulullah pernah terkena sihir teman-teman. Nah, akhirnya pemuda ini belajar menjadi seorang penyihir yang baik. Tapi ternyata saat di perjalanan, Gulam melihat ada seseorang rahib. Rahib ini kalau di sebelum zamannya Nabi Muhammad, orang-orang yang mungkin mengajarkan agama Nasrani, ya teman-teman. Jadi agama Nasrani yang benar, sama agama Kristen yang benar, itu tidak menyembah Nabi Isa. Nabi Isa itu menyuruh para umatnya cuma menyembah Allah. Semua nabi-nabi sama. Jadi kalau Kristen sekarang itu salah. Agama Nasrani yang asli itu hanya menyembah Allah aja teman-teman. Nah, dia melihat rahib. Dia melihat rahib yang mengajarkan agama Nasrani tentang gak boleh menyekutukan Allah, hanya boleh menyembah Allah. Ternyata pemuda ini tertarik. Akhirnya pemuda ini bukannya langsung ke kerajaan untuk belajar sihir, dia malah masuk ke tempat si rahib. Dia belajar sampai katanya, oh dia lupa, oh iya aku kan harus belajar sihir. Lalu dia pergi ke kerajaan. Rajanya nanya, penyihirnya juga nanya yang udah tua, oh kamu telat sih? Oh iya maaf. Tapi dia masih mau terus belajar. Dia terus kepikiran. Sampai akhirnya dia belajar lagi besoknya. Terus dia ngomong sama si rahib, wahai rahib, gimana ya? Aku tuh mau belajar sama rahib. Rahib itu sama seperti ustadz teman-teman, sama seperti kiai, sama seperti orang yang mengerti agama Islam. Aku tuh mau belajar sama rahib, tapi nanti penyihir curiga sama aku. Gimana ya? Terus rahib bilang, wahai Gulam, kalau kamu nanti ke kerajaan, bilang aja ada urusan di rumah, jadi kamu terlambat. Kalau kamu ditanya sama orang tua kamu di rumah, bilang aja ada urusan di kerajaan, sehingga kamu terlambat. Itu alasannya. Terus rahib meminta satu hal syarat kepada si Gulam. Wahai Gulam, aku punya syarat untuk kamu. Apa syaratnya, rahib? Kamu tidak boleh memberitahukan siapa aku. Aneh nggak syaratnya? Aneh ya? Jadi rahib ini harus dirahasiakan. Nggak boleh dikasih tahu tentang rahib ini. Gulam ini belajar sama rahib jadi makin hebat. Dia bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit buta. Buta bisa disembuhin. Sampai akhirnya dia bingung. Aduh, yang harus aku ikuti yang mana ya? Rahib atau penyihir? Dia bingung. Lalu dia berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong berikan aku petunjuk. Sampai akhirnya di perjalanan, dia bertemu sama seekor hewan yang besar. Bahkan ulama mengibaratkan hewan ini kayak monster. Badannya besar, tangannya kecil dong guys. Itu dinosaurus ya. Jadi ini badannya besar, tubuh hewan ini besar, bahkan sampai mengganggu orang-orang yang melewati jalan tersebut. Orang-orang udah banyak yang berusaha mengalahkan hewan ini, nggak mati-mati. Jadi bayangin kalau yang mudah, kalian pulang lewat sana ya, bayangin di tengah jalan ada serigala. Kalian udah lempar gak mati-mati. Kalian pasti takut kan lewat jalan itu kan? Masa sih enggak? Si Gulam ini akhirnya berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong berikan aku petunjuk. Apa? Dia sambil pegang batu. Dia tuh pengen ngelempar si hewan ini. Dia minta sama Allah. Ya Allah, apabila engkau lebih ridho aku belajar sama rahib, tolong bantu aku, buatlah hewan ini mati. Namun, jika engkau
lebih ridho, aku belajar sama penyihir, aku lempar hewannya nggak usah mati. Akhirnya dia ambil sebuah batu, dilempar kepada hewan tersebut, tuk, tuk, mati. Mati. Hewannya mati. Hewannya mati, cuma dilempar batu. Padahal warga-warga sebelumnya udah pakai alat tajam segala macam, gak mati-mati. Tapi dengan izin Allah, hewan tersebut mati. Akhirnya si Gulam tahu, oh ternyata belajar sama rahib yang benar, gak boleh nyembah raja, kita cuma nyembah Allah bolehnya, itu yang benar. Akhirnya teman-teman, dia menyembuhkan penyakit banyak orang. Dia kalau mau nyembuhin penyakit nih, syaratnya cuma satu. Misalkan ada orang buta datang, wah ya Gulam, tolong dong sembuhin penyakit buta aku. Terus si Gulam ini ngasih syarat, tahu nggak syaratnya apa? Kamu akan aku sembuhkan, tapi syaratnya satu. Apa Gulam? Syaratnya kamu harus menyembah Allah saja. Gak boleh menyembah raja lagi, karena tadi rajanya mau disembah, dia ngaku-ngaku Tuhan. Ketika dia mengikuti baru disembuhin. Sampai akhirnya ada perdana menteri dari si raja, dia buta. Perdana menteri nih, asistennya dari raja, dia mendatangi si Gulam. Gulam, mataku buta, ini aku punya sekantung emas. Untuk kamu sekantung emas, kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaan aku. Terus kata Gulam ini, wahai Perdana Menteri, sesungguhnya yang menyembuhkan itu bukan aku. Yang menyembuhkan itu Allah. Aku gak butuh uang kamu. Kalau kamu mau aku sembuhkan, kamu hanya perlu menyembah Allah saja. Terus dia mikir kan, ya udah deh, aku mau menyembah Allah saja. Terus singkat cerita, sembuhlah Perdana Menteri. Yang tadinya buta, akhirnya bisa melihat. Bayangin, hebat dengan izin Allah. Lalu Perdana Menteri mendatangi sang raja. Raja kaget, loh. Kan kamu tadinya buta, kok sekarang jadi bisa melihat? Terus Perdana Menteri bilang, tapi Perdana Menteri nggak mau bilang. Oh iya, akhirnya Perdana Menteri bilang, aku disembuhin sama Gulam. Panggil Gulam ke sini. Dipanggillah si Gulam ke kerajaan. Gulam, hebat kamu ya. Sekarang setelah belajar sihir, kamu jadi bisa menyembuhkan penyakit. Hebat. Tapi itu salah. Apakah karena belajar sama penyihir? Bukan. Dia belajar sama rahib yang hanya menyembah Allah. Tapi ternyata si Perdana Menteri ini bilang, syaratnya kalau mau sembuh itu harus hanya menyembah Allah. Mendengar hal tersebut, raja tersebut marah besar. Akhirnya, kok tadi siapa marahnya gimana? Wow, segitu? Apa? Marah apa kayak gitu? Raja marahnya, wow, apa? Bukan marah itu mah. Kucing itu mah kucing. Nah, akhirnya teman-teman, raja marah, murka kepada Gulam. Gulam, siapa yang ngajarin kamu? Kenapa kamu malah nyembah selain aku? Rahib udah nitip pesen, jangan sebut nama aku. Enggak, aku nggak mau ngasih tahu. Aku nggak mau ngasih tahu. Tutup mulut. Siapa? Nggak mau. Siapa nggak? Nggak mau. Tapi sang raja memaksa Gulam. Ya udah, kamu kalau nggak mau, Perdana Menteri ini akan aku siksa. Tahu nggak teman-teman? Akhirnya dipukul. Barulah dia nggak tega sama Perdana Menterinya disiksa. Ya udah, dia mengaku. Ya, baik, aku akan mengaku. Yang memberitahuku adalah enggak ya, tetap gak dikasih tahu kalau gitu. Yang memberitahuku adalah rahib. Wah, marah raja. Panggil rahib ke sini.
Biangnya nih sumbernya. Bisa-bisanya Perdana Menteri sama si Gulam nggak mau nyembah dia lagi nih. Akhirnya didatangilah 3 orang. Ada Perdana Menteri, ada si Gulam, ada si Rahib. Ditodonglah satu-satu ke Perdana Menteri. Wahai Perdana Menteri, aku kasih pilihan. Kamu mau balik untuk nyembah aku atau kamu akan mati? Tahu jawaban Perdana Menteri apa? Tidak, aku hanya tetap ingin menyembah Allah. Sama raja nggak sembarangan teman-teman disiksanya. Diambil gergaji, tahu gergaji? Gergaji gimana? Yang ada di tukang bangunan. Yang ada di tukang bangunan, betul. Terima kasih informasinya. Yang ada di tukang bangunan. Disiksanya kebanyakan kalian tangannya ya, paling tangannya. Ini enggak. Rahib lagi. Perdana Menteri berdiri, gergajinya dari tengah kepala dipotong sampai ke belah 2. Tuh. Sadis. Rajanya sadis. Orang pertama mati, sisa berapa? 2. Dipanggil Rahib. Rahib, kamu mau nyembah aku atau nyembah Allah? Rahibnya tetap sama. Aku hanya mau nyembah Allah. Digergaji lagi. Dari kepala ke belah 2. Mereka mengorbankan tubuh mereka untuk tetap bertakwa di atas Allah. Ini teman-teman nih, orang bertakwa tuh kayak gini. Dia nggak mau menyembah selain Allah. Ini orang yang bertakwa. Tibalah orang yang ketiga, siapa teman-teman? Gulam. Sisa Gulam sendiri. Ditanya, Gulam, kamu mau nyembah aku atau mau nyembah Allah? Jawaban Gulam apa? Sama. Tapi ternyata si raja mau si Gulam ini matinya lebih menyakitkan. Gak mau matinya cepat kayak tadi. Akhirnya dia minta prajuritnya, wahai prajuritku, bawa Gulam ke atas gunung. Nanti setelah di atas gunung, lempar dari atas gunung ke bawah. Biar mati sekalian. Hukumannya berat teman-teman. Sadis banget, benar, sadis banget. Akhirnya sama prajuritnya dibawa ke atas gunung. Tapi ternyata saat sudah ada di atas gunung, gunung tersebut gempa. Dentuman keras. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu prajuritnya jatuh semua dan mati. Si Gulam selamat. Sisa sendiri. Apakah Gulam kabur? Tidak. Kalau kita ada di posisi Gulam, aku selamat, alhamdulillah ya Allah, aku ingin pulang. Udah lama gak nyeblak tulang ya Allah. Kalau kita mungkin seperti itu, tapi dia berbeda. Dia datang lagi ke raja. Tuk. Assalamualaikum. Gitu ya? Nah gitu ya. Datang ke kerajaan. Terus raja melihat si Gulam, loh, kok masih hidup? Loh, kok kamu masih hidup? Kesel kan? Ini nggak bisa dibiarin. Prajurit, dia panggil prajuritnya lagi. Bawa si Gulam ini ke tengah laut. Nanti kalau udah di tengah laut, lemparin ke laut biar dimakan ikan sekalian. Udah tuh, si raja kesel banget sama si Gulam ini, udah mati-mati. Susah banget sih matinya. Udah sama prajurit, akhirnya dibawa pakai perahu ke tengah laut. Tahu nggak di tengah laut apa? Tiba-tiba ada ombak besar menerjang perahu tersebut. Wuff. Prajurit semuanya hanyut, tenggelam. Sisa Gulam sendiri selamat untuk kedua kalinya. Akhirnya si Gulam bukannya pulang nih, si Gulam datang lagi ke kerajaan, ketemu lagi sama rajanya. Pas datang, rajanya kaget, loh, kok masih hidup? Ini gimana matiinnya? Susah banget kan? Ditaruh di gunung gak mati, ditaruh di laut gak mati. Ini gimana matinya? Ternyata tiba-tiba Gulam ngomong, Raja, aku punya tips. Malah dikasih tips. Kamu mau aku mati nggak?
Iya, mau. Gimana caranya? Aneh ya? Obrolan yang aneh sebetulnya. Si Gulam bilang gini, kamu kalau mau bunuh aku caranya satu. Apa? Gimana? Kamu kumpulkan semua masyarakat kamu di satu lapang yang besar. Jadi misalkan ada stadion Persib, misalkan apa ya, lapangan besar ya? Di mana ya? Misalkan lapang besar sekali. Kumpulkan semua masyarakat Cihanjuang di sana, misal. Semua masyarakatnya dikumpulkan. Kumpulkan, wahai raja, kumpulkan semua warga di sana. Oke, terus setelah itu apa? Setelah itu, kamu ikat aku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Oke, terus apa? Kemudian kamu ambil anak panah. Kemudian kamu sasar bagian dadaku. Sebelum kamu melepaskan anak panah, kamu membaca sebuah kalimat. Kalimat ini yang menjadi rahasia si Gulam itu bisa mati. Apa kalimatnya, kata si raja? Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah dengan nama Allah Tuhannya si Gulam. Caranya itu dikumpulin warga, terus di tengah-tengah nanti si Gulam diikat, kemudian dipanah bagian panahnya di dada, tapi sebelum memanah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhannya si Gulam. Udah tuh, datanglah hari esok hari. Seluruh warga dikumpulkan di lapang yang besar. Dikumpulkan di lapang yang sangat besar. Kemudian si Gulam diikat. Dari kejauhan, raja mengambil anak panah. Kemudian menarik anak panah dengan lantang. Sang raja mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika mati. Si Gulamnya mati. Kalau di kartun ada X segini, ada X gini, X. Ada X. Apakah ceritanya selesai? Tidak, teman-teman. Ternyata masyarakat yang tadi dikumpulkan, mereka semua takjub. Mendengar perkataan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya takjub dan semuanya sepakat, aku beriman dengan Tuhannya Gulam. Raja kaget, loh, kok masyarakatku semuanya malah tidak menyembahku lagi? Jangan keluar, malah nyembah Allah. Kaget, semuanya nyembah Allah. Akhirnya raja kehabisan ide, raja panik. Ngomong sama prajuritnya, prajurit ini gimana? Ini kenapa pada malah menyembah Allah semua, gak nyembah aku lagi? Akhirnya si raja membuat sebuah ide yang sangat jahat. Dia bilang kepada seluruh masyarakat, seluruh prajuritnya, prajurit, buat lubang yang sangat besar. Kemudian dari lubang tersebut kalian buatkan api yang paling besar. Dan di dalam sejarah disebutkan bahwasanya ada 2 api terbesar yang pernah dibuat. Api pertama adalah api Ashabul Ukhdud. Api yang kedua adalah api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini apinya gede banget. Beda sama api unggun, beda. Ini mah besar banget. Bayangin, mau membakar seluruh warga. Mau membakar ratusan atau bahkan ribuan orang. Apinya sebesar apa coba? Itu besar banget. Kemudian dibuat parit, lubang yang besar, dikumpulkan kayu bakar, terjadilah api yang sangat besar. Kemudian satu persatu warganya ditanya, kamu mau nyembah aku atau menyembah Allah? Kalau nyembah aku kamu selamat, kalau nyembah Allah kamu akan mati. Mau nyembah mana? Aku hanya mau menyembah Allah. Prajurit, tarik. Kamu? Tarik. Kamu nyembah siapa? Allah. Oke, bagus. Kamu? Allah, bagus. Kamu? Bagus. Gak ada yang bagus. Di sini mah gak dibakar, tenang. Oke. Nah, semua orang ditanya. Sampai suatu ketika
ada seorang ibu dengan anak bayinya. Kalau ibunya bingung, aduh, kasihan bayi aku, kasihan bayi aku. Kalau aku bilang nyembah Allah, nanti bayi aku mati. Seorang ibu tidak akan pernah tega, teman-teman, untuk mengorbankan anaknya. Ibunya bingung, aduh gimana ini? Aku nggak mau anak aku mati. Gimana ini? Tiba-tiba bayinya ngomong. Di dalam sejarah ada 3 bayi yang bisa berbicara. Pertama, bayi dari Nabi Isa. Nabi Isa pas bayi bisa ngomong. Terus ada nabi yang suka bayi dari seseorang yang suka sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ini. Dia bayi yang bisa berbicara. Bayinya berbicara, wahai ibu, tidak perlu takut. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Bayinya ngomong. Setelah mendengar perkataan bayi tersebut, sang ibu tidak ragu lagi. Hingga sang ibu menggendong anaknya, melompat ke dalam parit dan meninggal dunia dalam keadaan bertakwa. Ini adalah kisah Ashabul Ukhdud yang terekam dalam surah Al-Buruj. Ini adalah contoh orang-orang bertakwa, teman-teman. Orang-orang yang gak ragu untuk membela agama Allah. Orang-orang yang gak mau melanggar perintah Allah. Ini adalah mereka yang harus kita contoh. Dan salah satu yang bisa kita lakukan supaya menjadi orang yang bertakwa, beribadah apa, teman-teman? Berpuasa. Kalau kita berpuasa dengan ikhlas, insya Allah dengan izin Allah kita bisa memiliki iman seperti Ashabul Ukhdud. Mau main lagi nggak? Ayo. Mau main lagi atau mau dikasih pertanyaan? Teka-teki ya. Kita bermainnya teka-teki ya. ASMR. Hei, mau ya? Oke. Pertanyaan tentang pelajaran hari ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyebutkan dalil diwajibkannya berpuasa? Maju. Berdiri deh. Bukan kamu, di belakang kamu. Nih. Iya, berdiri aja nggak apa-apa. So, coba sebutkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Coba bunyinya gimana? Iya, boleh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai tanda, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Sisa satu lagi nih. Mau ya? Santai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi kan ini mainan cowok. Kamu? Oh, adik kamu punya adik. Oh, ada adiknya. Oh, kamu adiknya. Kamu bersyukur punya kakak nanti. Terima kasih. Berterima kasih sama kakaknya ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Yang bisa jawab 2 pertanyaan dapat hadiah. Tutup bukunya, nggak boleh lihat buku. Easy lah pertanyaannya. Easy peasy guys. Easy peasy lemon squeezy. 2 pertanyaan, yang bisa jawab jangan langsung jawab, yang angkat tangan dulu ya. Pertanyaannya adalah,
Apa arti dari takwa dan apa syarat ibadah? 2. Kamu sini. Coba pertanyaannya 2 ya. Yang pertama, arti dari takwa itu apa? Kemudian yang kedua, apa syarat dari ibadah? Ya. Arti dari takwa. Takwa tuh ada 2 tadi. Aku udah kasih tahu. Takwa tuh ada 2. Kemudian ibadah itu syaratnya ada 2. Yang pertama apa? Jangan dikasih tahu. Kita kasih waktu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bah, kurang tepat. Duduk. Yang lain. Halo, aduh, dengar nggak tadi? Aduh, pohon deh. Oke, yang lain kamu udah hadiah belum? Nah, ya. Coba kamu sini. Ya, sini. Sini. Oke, coba apa? Lihat ke depan aja. Biar nggak nyontek. Apa arti takwa dan apa syarat ibadah? Adalah sesuatu yang disukai Allah. Betul. Apa yang harus dilakukan? Kita kalau takwa itu harus melaksanakan apa yang dicintai Allah. Oke, harus meninggalkan apa? Yang tidak disukai Allah. Oke, sekarang syarat ibadah ada 2. Apa syaratnya? 1, apa? Harus apa? Sholat, bukan. Oke. Terakhir, kesempatan terakhir apa? Sedikit lagi. Kurang tepat. Yang lain? Ada? Kamu sini. Sini, coba. Coba, apa syarat ibadah? Lupa, oke. Yang lain, ada yang ingat? Mana? Kamu, coba sini berdiri. Apa? Coba. Satu lagi. Oke, good. Sekarang, apa syarat dari ibadah? Apa? Ya. Ikhlas karena yang kedua. Good. Ini hadiah untuk kamu. Dapat hadiah. Ya, yang laki-laki nggak dapet ya. Kasian deh. Tapi masih ada hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ternyata ini ada remote-nya, jadi nanti bisa gerak sendiri. Bersyukur, bersyukur udah dapat hadiah. Lagi. Oke. Nanti ada pertanyaan lanjutan ya. Oke, sekarang kita lanjut materinya. Gimana caranya kita bisa seperti Gulam yang bertakwa di bulan Ramadan? Nah, kita baca teman-teman. Silakan ditulis. Ibadah puasa, boleh bahasa Indonesianya aja. Ini adalah hadis muttafaqun alaihi ya teman-teman ya. Wasyamu junnatu wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yurfath dan seterusnya. Ibadah puasa adalah sebuah perisai sehingga bila engkau sedang berpuasa, hendaknya engkau menghindari perbuatan keji dan berteriak-teriak. Jadi bukan berarti berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar. Apalagi yang laki-laki nih. Kalau bulan Ramadan, siapa yang suka perang sarung? Perang sarung. Terus sarungnya diisi batu siapa? Siapa yang di bulan puasa suka mokel? Siapa yang di bulan puasa suka lempar petasan ke tetangganya?
Nah, ketahuan kan nih kalau ada PRT nih kasih nih. Nih PRT anaknya nih PRT nih. Yang suka main petasan. Oke teman-teman. Kita lanjut ya. Bila ada seorang yang mencelamu atau memusuhimu, hendaklah engkau menahan diri dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Jadi contohnya gini teman-teman. Kalian lagi puasa. Terus ada teman kalian yang nyebelin banget, ngajakin berantem misalkan. Yuk berantem sama aku yuk. Kamu mah cemen. Ayo berantem, mau nggak berantem? Ayo berantem. Kalian sebagai orang muslim itu harus menahan diri, jangan diladenin. Kalian cukup bilang, sesungguhnya aku lagi puasa. Aku akan menahan amarahku dan aku tidak akan terpancing emosiku. Oke, kalau aku bilang teman-teman jawab siap ya. Teman-teman. Teman-teman. Kurang kompak. Teman-teman. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, jangan lupa berdoa. Jadi teman-teman, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, kita juga harus meminta sama Allah. Di dalam ayat di surah Al-Ghafir itu disebutkan kepada bahwa Allah sesungguhnya berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman bertakwa, nggak cukup cuma puasa, nggak cukup cuma ibadah, kita juga harus berdoa. Karena tahu nggak, ulama itu mengibaratkan hati manusia itu seperti bulu ayam. Ada yang pernah lihat bulu ayam nggak? Bulu ayam warnanya apa? Putih. Agak coklat, agak hitam kalau udah dieein itu. Warna putih ya. Bayangin ada bulu ayam warna putih. Bulu ayam ini kita simpan di tengah jalan raya. Kemudian di jalan raya tersebut ada mobil dan motor yang kencang lewat. Itu mobil balap itu. Pertanyaannya, apa yang terjadi terhadap bulu ayam tersebut? Terbang ke sana, ke sini, ke situ, ke sana, ke situ. Ulama mengibaratkan hati manusia itu seperti bulu hewan yang maknanya itu mudah berbolak-balik. Kadang kita taat sama Allah, kadang kita bermaksiat kepada Allah, taat lagi, bermaksiat lagi. Maka tugas kita adalah berdoa. Ada yang hafal nggak doanya? Aku kasih hadiah nih. Doanya kayak gini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang hafal, aku kasih hadiah. Kita ulang ya, 5 kali kita ulang. Oke, 1, 2, 3. Ya, aku dulu, kalian nanti ikutin ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. 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 Siapa yang hafal aku kasih hadiah? Oh, di daerah arisan ya? Pernah ya? Nih. Apa doanya? Ya.
Sabit qalbi ala dini. Good, hadiah untuk kamu. Yang lain yang ikhwan. Kamu. Nih, hadiahnya kalau bisa nih. Mana? Mana kamu mau? Nih. Silakan. Kamu udah dapat kakak kamu. Coba, mana? Apa doanya? Pak, sok bismillah dulu boleh. Jawab lima puluh sabit kopi ala di. Oke, good, hadiah untuk kamu. Mana lagi terakhir? Oh belum ya? Coba. Ya mukolli. Bukan mukoli aja, nanti lama-lama jadi gufron kamu makoli. Mukoli bal qulub. Kolbi. Wah, good, mantap, ini hadiah untuk kamu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sampai pada kesimpulan kajian hari ini. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi harus melakukan ibadah yang Allah cintai dan menahan sikap yang buruk agar kita menjadi anak bertakwa. Coba kita sedikit murajaah. Kalau syarat dari ibadah itu apa? Yang pertama harus ikhlas karena Yang kedua mengikuti contoh Rasul. Alhamdulillah itu yang bisa disampaikan. Syukran, jazakumullah.